Alhamdulillah, besok Senin tahapan-tahapan pencairan PKH November-Desember kembali diproses sebagaimana yang terlihat di aplikasi Sixenji, dan banyak yang menanyakan apakah Bansos November-Desember dipercepat penyalurannya pada akhir Oktober ini. Dan bagi KPM yang telah mencairkan bantuan September-Oktober, harapan besar akan kembali menerima bantuan PKH di tahap berikutnya sebagaimana dijadwalkan oleh Kementerian Sosial. Nah, hari ini kita akan membahas topik terkait surat terbaru yang dirilis oleh Kementerian Sosial agar menjadi perhatian khusus bagi semua KPM dan juga pendamping PKH. Bagaimanakah informasi lengkapnya? Saya akan segera kembali menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, hari ini semoga selalu dalam keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hingga hari ini hiruk pikuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT masih terus berlangsung, dan penyaluran bantuan PKH untuk periode September-Oktober 2024 dimulai. Sebagian besar keluarga penerima manfaat atau KPM sudah menerima bantuannya. Meski demikian, masih ada sebagian KPM yang melaporkan belum cairnya dana bantuan dan tidak mengkhusus untuk wilayah tertentu, sebagaimana nampak pada aplikasi Sixenji. Beberapa KPM yang belum masuk bantuannya ternyata status keterangan di aplikasi Sixenji masih pada tahapan proses SPM dan belum ke tahapan keterangan sudah SI. Jadi teman-teman yang belum mencairkan bantuan PKH dan bila masih layak dan masih memiliki komponen maksudnya, maka tidak perlu khawatir tidak cair, dikarenakan proses pencairan bantuan sosial itu menggunakan sistem gelombang atau termin pencairan. Jadi bagi KPM yang belum menerima bantuannya, kalian bisa cek saldo kartu keluarga sejahtera atau KKS secara berkala melalui mesin ATM, agen bank terdekat, atau melalui aplikasi mobile banking. Pemeriksaan rutin ini penting untuk memastikan bahwa bantuan kalian telah masuk. Jadi tinggal tunggu saja bantuan akan mendarat di kartu KKS. Dan bagi KPM yang sudah menerima bantuan, penting untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak sesuai peruntukannya, yaitu untuk bantuan PKH gunakan sesuai dengan komponen yang diterima seperti pendidikan anak, kesehatan ibu hamil atau lansia. Sementara untuk bantuan BPNT pastikan untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, protein hewani, nabati, vitamin, dan mineral. Dan larangan dari kementerian untuk tidak digunakan dana bansos untuk hal-hal yang tidak penting seperti membeli minuman keras atau judi online, karena ini tentu melanggar ketentuan dari program bansos. Nah teman-teman, kemudian ada kabar baik mengenai bantuan PKH periode November-Desember 2024 yang sudah muncul pada aplikasi Sixenji. Setelah libur akhir pekan, insya Allah besok akan kembali proses pencairan berlanjut kembali ya teman-teman, sebagaimana yang terpantau pada aplikasi Sixenji itu akan memasuki tahapan final closing bila evaluasi komponen rampung. Nah, karena proses di aplikasi Sixenji PKH November-Desember telah muncul di aplikasi Sixenji, akhirnya banyak yang bertanya-tanya apakah bantuan tersebut akan disalurkan lebih cepat, yaitu pada akhir Oktober 2024. Nah teman-teman, Kementerian Sosial atau Kemensos dalam hal ini Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kesos tengah melakukan persiapan pencairan bantuan PKH untuk periode November-Desember 2024 yang diawali penentuan KPM yang layak menerima bantuan PKH November-Desember 2024. Dan kendati pada menu final closing sudah muncul periode salur PKH November-Desember 2024, namun saat ini masih pada tahapan evaluasi komponen guna memberi kesempatan pendamping untuk melakukan verifikasi
verifikasi dan sanggahan terkait anggota keluarga KPM yang menjadi kategori. Apakah sesuai dengan kenyataannya di lapangan? Misalnya, apakah anggota keluarga KPM tersebut masih bersekolah atau KPM dan anggota keluarganya masih di alamat yang sesuai dengan data Kemensos. Kemudian memverifikasi keberadaan KPM, apakah masih hidup. Hal ini untuk memastikan KPM dan anggota keluarganya masih memenuhi persyaratan sesuai dengan kategori yang diasesmen atau diverifikasi. Nah, mengenai jadwal penyaluran PKH untuk tahap berikutnya yaitu PKH periode bulan November-Desember 2024 masih terus berlangsung dan akan menuju final closing. Tentunya harapan bagi KPM yang berhasil lolos dari evaluasi dapat dilanjutkan ke proses pengecekan rekening. Kemudian masuk pada tahapan SP2D. Nah, kemudian mengenai jadwal pencairan PKH periode November-Desember 2024, apakah dipercepat pencairannya? Meskipun proses sudah nampak di aplikasi Sitsenji, tapi belum bisa dibuat kesimpulan jadwal penyalurannya. Namun bila merunut jadwal penyaluran per 2 bulan, maka proses pentransferan saldo ke kartu KKS direntam bulan November dan Desember 2024. Kemudian informasi mengenai surat terbaru dari Kementerian Sosial yang baru saja dirilis ditujukan ke pendamping sosial. Nah, Kementerian Sosial atau Kemensos baru-baru ini meluncurkan surat edaran terbaru untuk kemudian disosialisasikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, kemudian dari isi surat tersebut, hal penting yang harus diketahui oleh para penerima PKH yaitu surat edaran terkait informasi paparan bahaya timbal yang wajib diketahui KPM. Timbal merupakan unsur kimia yang termasuk dalam logam berat dan beracun. Unsur ini dapat ditemukan pada keramik, cat, pipa, solderan, bensin, baterai, bahan amunisi, dan kosmetik. Timbal dapat menimbulkan dampak keracunan apabila terpapar dalam jumlah kadar yang tinggi dan dapat merusak organ serta sistem organ tubuh manusia. Adapun gangguan yang terdampak seperti gangguan pada sistem pencernaan, sistem syaraf, jantung, dan pembuluh darah. Kelompok rentan yang terpapar bahaya timbal adalah ibu hamil, anak usia dini, dan orang tua yang melakukan pengolahan timbal dari barang rongsokan. Nah, untuk meminimalisir dampak dan bahayanya, Kementerian Sosial meminta kepada KPM PKH untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas di luar, terutama sebelum makan dan sebelum tidur. Yang kedua, melepas sepatu sebelum masuk rumah. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan debu di dalam rumah. Yang keempat, membersihkan mainan anak secara rutin. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama yang kaya dengan vitamin, kalsium, dan zat besi. Yang keenam, memilih cat rumah yang tidak mengandung timbal. 7. Mengolah limbah rumah tangga dengan benar. Yang kedelapan, tidak menggunakan air panas dari keran logam untuk kebutuhan mencuci, perlengkapan bayi, dan memasak. Yang kesembilan, menggunakan penyaring air jika pipa di rumah mengandung timbal. Yang kesepuluh, selalu menggunakan peralatan masak yang berlogo SNE. KPM diharapkan dapat memahami 10 poin tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.